Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa mara. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatul khamisatu wal khamsuna. Qala Malik ibnu Dinar radhiyallahu anhu ihsab ay imna salasan min khisalil majmumati bi salasin minal khisalil mahmudati hatta takuna minal mu'min. Kaifa tatasifu bihaqaiqil imani kal mu'minin as-sadiq bi imanihim. Al-kibru bil tawadu'i wal kibru hiya ru'yatun nafsi bi ainil 'izzi wa ru'yatul ghairi bi ainil hiqarati aqsut tawadu'i. Adapun pembicaraan yang ke-55 telah berkata oleh Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, ujar sidin imna ihsab, bertegahlah oleh engkau salasan daripada tiga sifat minal khisalil majmumati, daripada sifat-sifat yang tercela, bisalasin dengan tiga sifat minal khisalil mahmudati, daripada sifat-sifat terpuji, hatta takuna minal mu'minin, sehingga engkau menjadilah orang yang mukmin. Ujar sidin, bertegahlah kita itu daripada tiga sifat yang tercela dan ganti dengan sifat yang terpuji, tiga sifat yang terpuji, sehingga kita bisa menjadi orang yang mukmin yang sebenarnya. Yang pertama kata beliau adalah al-kibru bitawadu'i, yaitu sifat sombong dengan sifat tawadhu. Jadi sidin, ai kaifa tatasifu bihaqail iman kal mu'minin as-sadiq bi imanihi. Artinya kita itu kalau mengamalkan yang tiga ini, menjauhi daripada yang tiga yang tercela dan mengamalkan tiga yang terpuji, itu akan menjadi mukmin yang bersifat mukmin yang sebenarnya, dan mengetahui akan hakikat daripada mukmin yang sebenarnya. Kenapa? Karena orang yang akan mendapatkan sifat-sifat ini akan terbuka oleh dia sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ujar sidin al-kibru bitawadhu, yaitu menghindari daripada sifat-sifat takabur. Sifat takabur itu seperti apa? Memandang dirinya lebih mulia. Itu secara syariat itu seperti itu. Orang merasa mulia dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan ilmunya, dengan amalnya. Semuanya itu sifat tercela. Maguru walaupun ulun ini beramalan tercela juga, tercela. Apabila kita dalam beramalan itu kita merasa kita harus nang beramalia. Mun di dalam ilmu syariat, secara syariat bila orang beramalan itu bilanya syarat dan rukunnya dipenuhi sah hukumnya. Jujur kada? Kita itu beramaliyah hendak sumbungkah, hendak ada sumbungkah? Apabila dalam beramaliyah itu kita penuhi syarat dan rukunnya, itu hukumnya sah hukumnya. Tetapi di dalam ilmu hakikat, di dalam ilmu tasawuf, amun inya kada merasa inya nang beramaliyah kada diterima oleh Allah Ta'ala. Sah cuma kada diterima. Jadi ibadah itu ada sah cuma kada diterima. Kita ini sembahyang dengan pakaian kita yang rapi, yang bagus, tapi hasil daripada cuntanan, curian. Sahkah ibadah kita itu sah hukumnya?
Sah hukumnya. Kenapa? Karena syaratnya ibadah itu menutup aurat. Sah. Kada benajis, sah. Tetapi pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang haram misalnya. Sah aja, cuma kada berpahala bahasa kita itu. Makanya di dalam kitab fikih itu disebutkanlah kalau orang itu misalnya berwudu dengan apa namanya? Dengan air curian, sah kah wudunya? Sah hukumnya. Karena syarat wudu pun dipenuhi. Di bawahnya sembahyang salah, sah hukumnya. Nah, cuma secara ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu kada sah. Karena ilmu ma'rifat ini harus bersih zahir dan batin. Zahirnya bersih, hatinya pun bersih. Dalam artian hatinya yang bersih itu adalah hatinya itu kada merasainya nang sembahyang, kada takabur namanya dalam hakikat. Karena dia memandang bahwasanya dia kada melakukan ibadah ini kada mampu kecuali izinnya Allah Ta'ala. Jadi zahirnya bagus, dia beribadahnya pun bagus, zahirnya bagus, bujur-bujur sujud artinya, bujur-bujur tawadhu namanya. Hatinya tuh karena memandang kebesaran Allah Ta'ala, itulah nang tawadhu sebenarnya. Jadi orang tawadhu tuh jangan dipadahkan orang nang tawadhu tuh berjalannya bertunduk terus tuh tawadhu lah, ada. Itu orang hanya belajar ilmu tasawuf itu bila berjalan bertunduk, wah ahli tasawuf itu aja. Makan sedikit tasawuf. Padahal sudah kenyang di rumah, jadi besaruan kan, tapi gencang lagi makan. Dipadahkan tasawuf, kadang itu orang yang berjalan bertunduk, wah misalnya, inggih, kada hakun ditawari orang wadai, misalnya kada hakun minum di warung, disir kada berduit, lain tawadu namanya. Memang orang yang sudah di makam tawadu yang sebenarnya itu memandang kebesaran Allah Ta'ala itu sudah nampak lawannya, itu pasti orang itu bersifat wara' dan juhud. Apiknya dengan makanannya, apiknya. Takutannya tak makan nang haram, takutannya. Nah, takutannya. Kenapa? Karena sudah nampak tadi kebesarannya itu. Jadi nang tawadu sebenarnya itu kalau di dalam kitab hikam adalah orang nang benar-benar melihat kemuliaan Allah Ta'ala. Sehingga dia kada bisa melihat kemuliaannya. Kenapa? Karena diliputi oleh kemuliaan Allah Ta'ala itu. Kesempurnaan Allah Ta'ala itulah yang nampak, bukannya. Orang misalnya mempunyai ilmu, dia itu takabur, ini merasa bahwasanya dia mempunyai ilmu, kada ada sifat tawadunya. Padahal harusnya dia punya ilmu itu dia mengerti bahwasanya semua ilmunya itu kada didapat, kada berikit di awaknya, kada bisanya mengamalkannya kecuali izin Allah Ta'ala. Kada bisanya mengamalkannya. Walau segudang kitabnya, kalau Allah Ta'ala ini kada mengizinkan dia mengamalkannya, kada bisanya mengamalkannya. Kalau ini Allah Ta'ala kada memberi taufik hidayah utaknya ini nah menerima ilmu nahu, ilmu saraf, kada bisanya menerima akan itu ilmu tadi itu. Kada tahu inya kapan inya tu bisa membaca kitab, kapan dia itu mengetahui hukum, ingat itu nah. Ingat itu nah. Diberikan Allah Ta'ala. Jadi orang yang berilmu itu kadang-kadang terhijab dengan ilmunya. Orang yang beramal itu terkadang-kadang terhijab dengan amalnya. Kenapa? Karena inya tadi kada berisi ilmu batiniah, ilmu di mana memandang kebesaran Allah Ta'ala, itulah namanya bisa sifat takabur bahwasanya orang tadi itu. Kalau secara syariat, memang secara syariat orang itu kalau secara syariat pasti dia memandang aku nang sugih, aku nang punya jabatan, aku punya kehormatan, aku punya kekayaan, aku punya ilmu. Bujur secara syariat. Jadi sifat takabur itu bisa timbul dengan itu. Nah, sifat tawadu yang sebenarnya tadi apabila orang itu bisa memandang bahwasanya semua yang ada pada dirinya ini adalah anugerah Allah Ta'ala. Lalunya malu memakai itu, memakai ilmunya, malu merasa kada punya ilmu terus. Nah, orang yang memakai ilmu tadilah dengan merasakan ilmu Allah Ta'ala itu berarti mengamalkan ilmu namanya. Itu bujur-bujur orang berilmu namanya. Mengetahui seluruh ilmunya itu minallah. Cuma Allah Ta'ala saja yang mempunyai ilmu. Seandainya dia punya harta, dia mengetahui bahwasanya hartanya ini semuanya milik Allah Ta'ala. Dia itu lahir bukan bekalung emas nang sekilogram itu kada. Betilanjang lahirnya. Kada berisi apa-apa. Kalau kada dianugerahkan Allah Ta'ala, ya kada bisa. Sama dengan jabatan, pangkat. Sedikit ya Allah Ta'ala itu menyelisihkan urat belakang kita ni lah. Kada berarti lagi nang kita miliki ilmu, kada berarti harta, kada berarti lagi ialah jabatan, kada berarti lagi apa. Asalnya urat kita ni lurus, dibilukakan Allah Ta'ala sedikit gila jadinya kita. Berharta lah kita lagi. Sedikit je selahnya, sedikit je.
Allah Ta'ala tuh mencabut dia bukan mau bangkrut guru ya aku aja. Bujur pian kada bangkrut, tapi gila. Lebih daripada bangkrut lagi pian. Itu besi kehormatan, namun gila bisa betilanjang pian di tengah jalan. Namun gila. Itu. Jadi kita itu tawadu itu artinya kita harus mengembalikan supaya kita ini jangan bersifat takabur. Jadi sidin. Takabur itu apa? Wal kibru huruyatun nafsi, yaitu melihat dirinya itu bi'ainil azzi. Ini kalau di dalam ilmu tasawuf ini kada bisa kita memakai ini. Orang itu kada bisa wasil bila merasa mulia. Makanya orang yang hendak wasil kepada Allah Ta'ala lah, hendak mencapai ma'rifat itu diantaranya menghindari kemuliaan, menghindari kemegahan dulu di dalam menjalani salik itu. Ini hanya kalau orang pesantren anak minta ciumi pulang balik dia tangan. 3 kali pulang minta ciumi hendak dihormati orang. Kada bisa. Makanya kita itulah kalau hendak sampai wasil kepada Allah Ta'ala itu perlu guru yang membimbing kita ini bagaimana hati kita tuh senantiasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kita tuh kada bisa tawadhu yang sebenar-benarnya tawadhu tadi itu kalau kada mulai bimbingan guru. Kada bisa kita pasti merasa mulia terus. Ini kita inilah mendapatkan ilmu tawadu itu pertama melihat hal keadaan guru kita yang tawadu. Yang kedua adalah dengan ilmu kita. Dengan ilmu yang diberikan oleh guru tadi itu, terutama ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Kalau orang berisi ilmu fikih aja itu berhujah siang malam tuh. Bila orang berjalan dalilnya apa? Ikam dalilnya apa? Dalil aja semardan. Ada pisah lawan dalil. Kembumulitan apa dalilnya ya? Ikam apa dalilnya? Umat orang mau khutbah pakai surban misalnya pakai ini apa dalilnya ya? Atau khutbah kita mencari dalil aja terus. Itu kalau kita berpegang di ilmu fikih, di ilmu anu aja kada bisa kita. Di kayak itu terus baguslah, bagus orang yang berpegang di ilmu fikih itu apiknya syariatnya bagus. Yang halal, yang haram bagusnya pegang. Bagus. Cuma kalau merasa mempunyai ilmu tadi itu dengan ilmu itu dia menghujah, merasa dia hebat, merasa dia alim, itu kada mau orang itu dimasukkan di hatinya terbuka kebesaran Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia itu merasa hebat. Itu kuncinya orang itu mencapaikan ketenangan nang hati bujur-bujur, tatmainul qulub itu. Hati yang tenang itu manakala orang itu benar-benar mencapai hakul yakin. Hakul yakin itu kada bisa didapat, kada bisa dicapai kecuali orang itu sudah terbuka kebesaran Allah Ta'ala, itu baru hakul yakin. Kalau kita beriman yakin aja Allah Ta'ala tuh yakin aja. Aku Allah Ta'ala ni yakin aja bahwasanya Allah Ta'ala ni nang memberi rezeki, tapi mun kada ada rezeki mengeluh. Tapi pandirannya yakin. Kenapa? Kada sampai terbuka kebesaran Allah Ta'ala itu dengan dia. Nah, terbukanya itulah yang bisa menjadikan kita tawadu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Manakala kebesaran itu nampak dengan inya kebesaran Allah Ta'ala, dia kada merasa dia mempunyai ilmu, mempunyai jabatan, mempunyai apa, kada merasanya. Itulah sifatnya tawadu. Seberatan ini yang punya Allah Ta'ala, renainya hilang kada bapak, diambil kada bapak. Nah ini kalau sudah benar sampai telah. Jadi dia. Wal kibru ya ru'yatun nafsi bi'ainil izzati wa ru'yatul ghairi bi'ainil hiqari. Jadi kada bisa kita itu. Kalau kita melihat diri kita mulia, pasti memandang orang itu kada mulia. Orang yang merasa mempunyai ilmu tadi itu memandang orang bahane bunggul, jahil, orang ini kada tahu. Tapi jangan dipandang orang itu hina. Makanya lah kalau ilmu kita belajar ilmu hakikat dengan ilmu syariat. Syariat bujur ya, orang mencuri itu kada boleh hina pandangan kita. Tetapi orang yang hakikat dia pasti memandang ke depan. Apa rahasia orang itu misalnya berbuat zalim? Itu kemungkinan nanti suatu saat disadarkan inya itu dibukakan Allah Ta'ala perbuatan zalimnya sehingga dia sadar lalu dia bertaubat. Jadi kita kada boleh mencela orang itu. Itu kalau di pandangan hakikat. Kita kada tahu hari ini kita duduk di majelis, bisa esok kita kada duduk di majelis. Hari ini ada orang yang ahli maksiat, bisa apa tahu dia ahli majelis. Itu kalau pandangan hakikat kita. Makanya yang bagus tuh orang berisi ilmu syariat yang bagus,
yang berisi ilmu hakikat juga yang bagus. Jadi kada maunya mencela. Kada maunya mencela dengan orang. Karena apa? Karena yang dipandangnya adalah semuanya itu dia kada bisa merubah orang itu kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja kada bisa merubah. Paman Sidin sampai ditagur oleh Allah taala, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Ya Allah taala, wahai Nabi Muhammad, ikam kada bisa merubah orang, memberi hidayah dengan orang. Aku jar Allah taala na menghendaki siapa yang akan ku beri hidayah. Betul. Jadi apa yang ada pada diri kita, kita jangan sampai takabur. Jangan sampai takabur. Wa aksuhu, dan kebalikan daripada tawadu tadi. Wal kibru yakunu bimanzilati. Dan bermula sifat takabur itu jadilah Jarsidin menempati wal ujbu yakunu bi fadilati. Allah ujub itu mempunyai kelebihannya, merasa mempunyai kelebihan lalu timbul bangga dengan dirinya. Seperti itu. Makanya jarulunlah, memang kalau tawadu yang sebenarnya tadi itu, yang sebenarnya tawadu itu apabila orang sudah sampai kepada makam ma'rifat. Ma'rifat itu orang itu pasti orang itu sudah bersifat tawadu, bujur. Kada sukanya dimuliakan orang, karena asalnya memang seperti itulah. Asalnya seperti itu. Orang yang disifat tawadu ini, orang yang sudah mencapai ma'rifat itu kadang dimuliakan orang tuh malunya sebenarnya. Ini ada kita ini menelepon berdahuluan orang. Aku kena disambut dengan apa di sana aja. Dan minta lu tambuk ya kawan. Anak minta sambut, minta hormati teruslah. Ngalihlah. Kalau kita itu hendak mencapai nang hati kita tuh bersih, bertakluk bujur dengan Allah Ta'ala itu, memang dasarnya adalah ilmu. Yang kedua adalah bimbingan dari guru lah. Dari guru kita tadi. Kalau kita hendak mendapatkan ilmu rahasia, kita pandai dulu bakawan dengan nang ahli rahasia. Artinya bakawan yang dengan orang yang mulia itu, yang mempunyai ilmu rahasia itu. Kada bakawan dengan lain. Artinya hati kita ini harus benar-benar dikusungkan dengan Allah Ta'ala aja. Bila kita itu melihat diri kita kalau dimuliakan, kita pandang kebesaran Allah Ta'ala aja. Jangan kita merasa bangga kita dimuliakan. Kalau kita punya ilmu, jangan merasa kita nang punya ilmu. Ingatkan ilmu itu ilmunya Allah Ta'ala seberataan. Kalau kita beribadah, ingatkan kita ini bahwasanya kita ini kada mampu beribadah kecuali izinnya Allah Ta'ala. Nah kita tuh harus banyak bersendirian bertafakur itu, memikirkan itu dulu sendirian. Makanya jarulun tadilah orang itu kada bisa sulit mencapai kemakrifatan itu kalau orang itu sudah terlanjur dimuliakan orang. Susah. Dari awal tuh suka dimuliakan orang tuh susah. Mendapatkan ilmu sir itu susah. Kenapa? Karena sudahnya belain pandangannya. Pandangannya tuh belain, berpingkut ke lain, ke makhluk sudah berpingkutnya. Ini kebiasaannya kayak itu. Keyakinan kita tuh seperti itulah, bisa berubah pian lah besarwan. Mahir diberi orang makanan. Pas kada diberi orang makanan pian mengeluh. Itu membuktikan bahwasanya keyakinan pian itu berubah namanya. Janya tahu aja aku pada pemakanannya gebin kada tulak aku. Biasanya ayam. Sama dengan guru-guru adalah biasanya dia beampluk, ini kada beampluk. Kenapa aja Sidin? Tahun dulu aku jara aja Sidin diundang akhirin tuh kenapa aja kawan? Biasanya kan Sidin tuh beampluknya gana 500 aja. Ini kada diberi Sidin. Jujur kawan kalau kada ingat, dia depan kada ingat ya. 2 kali aku duduk deh aja betama mengucapkan terima kasih kada ada Sidin hendak mampluk ya aku aja. Kemahiran kayak itu nah. Terbiasa kayak itu. Jadi kita tuh seolah betaklukin hati kita dengan itu. Terbiasa misalnya, terbiasa bang lah itu. Itu membuktikan hati kita tuh ikhlas kada, bersih kada hati kita itu. Dalam menyampaikan sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang tadi itu. Ikhlas kada kita. Makanya di dalam Quran itu wajahidu bi ampusikum wa amwalikum. Kalau ikam hendak berjihad ya Allah Ta'ala, wajahidu bi ampusikum. Diri ikam berjihad juga. Kayak apakah susahnya? Kayak apakah? Bila sampai kita ini berjihad terutama berdakwah. Itu kayak apakah kita jalani aja seberitaan itu.
supaya kita mendapatkan makam ikhlas tadi. Bukan dengan diri kita aja, diri kita uyuh siang malam misalnya berdakwah, kada apa-apa. Dengan diri kita, pengorbanan kita, dengan harta kita, kita korbankan, kada apa-apa. Jangan mengeluh asyik aja. Kenapa? Karena di waktu itu kita memandang kita itu di dalam hidayah dan taufiknya Allah Ta'ala. Nah, kita nih sembahyang berjamaah dari musa, hujan lebat, turun kita ke masjid, ke majelis, apapun di rumah itu kita tinggalkan. Kita itu duduk dalam keadaan bangga. Kenapa? Kita sekarang ini duduk di dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Itu yang pian pandang. Dalam mengambil khazanah ilmu misalnya, itu yang kita pandang. Kita ini dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Itu orang berdakwah itu harusnya seperti itu, bang. Harusnya. Jadi senang aja, biar uyuh kah apakah, senang aja kita ini. Kenapa? Senantiasa kita tuh dipandang oleh Allah Ta'ala. Kada ada orang yang memandang kita tuh yang lebih utama selain daripada Allah Ta'ala. Kada ada. Bila pandangan Allah Ta'ala dengan kita, berarti rahmat dengan kita. Bila rahmat Allah Ta'ala tuh meliputi kita, kita merasakan tuh kebesaran Allah Ta'ala. Di situ kita nikmatnya berdakwah itu, nikmatnya kita tuh menjalankan ibadah itu di situ. Karena memandang rahmatnya tadi, kita kau bertakbir, kau duduk, kau ruku, kau sujud. Kenapa? Karena pandangan Allah Ta'ala itu rahmat dengan kita. Dengan rahmatnya itulah kita ini kawal ibadah, sembahyang. Itu dengan rahmatnya. Berarti kita itu termasuk orang yang disayangi Allah Ta'ala karena diberikan rahmat yang khusus namanya dengan kita, yaitu kawal ibadah. Bukan berarti saudara ini kada dapat rahmat Allah Ta'ala, semuanya dapat rahmat. Tapi kita dapat rahmat yang khusus. Amun kada lepas daripada rahmat Allah Ta'ala di dunia ini, pian kada dana hidupnya. Orang kafir dapat rahmat juga, orang Islam dapat rahmat juga. Binatang makhluk seberatan itu rahmatnya Allah Ta'ala, kada rahmatnya Allah Ta'ala. Cuma kalau kita kawa beribadah, kawa ke majlis, kawa berbuat taat, itu berarti kita mendapatkan rahmat yang khusus dari Allah Ta'ala. Nah, itu bedanya kita ini. Mudah-mudahan kita senantiasa kayak itulah. Senantiasa. Supaya jangan timbul kita ini sifat takabur karena kita memandang rahmatnya Allah Ta'ala taruh seberatan. Beisi jabatan rahmat, beisi kedudukan rahmat, beisi kekayaan rahmat, seberatan bang. Kada rahmat sebenarnya kita inilah kalau kita mengaji itulah. Makanya seluruh alam ini kada lepas daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Kada bisa. Kalau kita mengaji ilmu tauhid namanya itu kada lepas daripada sifatnya Allah Ta'ala. Kada lepas daripada sifat penglihatan Allah Ta'ala. Kudrat iradatnya namanya nikmat imdad namanya. Senantiasa kita yakini bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui akan hal keadaan kita. Zahiran wa batinan. Baik zahir maupun batin. Nah di sini orang itu mau sifat tawadu karena merasakan Allah Ta'ala itu mengetahui akan diri kita itu secara zahir dan batin. Kada kawa kita bersifat takabur. Nah itu. Fal mutakabbiru yazillu nafsahu an rutbatil muta'allimina. Ah Yasidin. Orang yang takabur itu Yasidin nampak pada dirinya, melihat inya nang merasa dirinya alim kah, merasa dirinya tuh punya kedudukan yang dia ketahui Yasidin. Wal ujub mustaksiru fadlihi an istijdadati mu'tadin muta'adibina. Jadi sidin, orang nang ujub itu dia merasa bangga dengan dirinya, merasa harat pada dirinya. Nah itu orang yang ujub tadi itu. Orang yang merasa dirinya berkedudukan di sisi Allah Ta'ala, berkedudukan di sisi makhluk, merasa lebih hebat dari orang lain. Wal harisu, dan bermurah orang yang tamak itu jersidin bil qanaah, bisa ampih tamak itu dengan qanaah. Nah, jadi yang pertama takabur itu bisa hilang dengan apa? Dengan tawadu. Yang kedua, orang itu bila inya tamak, serakah bahasa kita, itu bisa hilang dengan qanaah. Apa itu tamak? Fal hirsuhu wal ijtihadu bi syai'in yatlubuhu wal qanaatu hiya ridha bil qismati. Nah, jadi sidin orang yang tamak itu adalah orang yang menuntut sesuatu, berusaha dengan sesuatu apapun untuk didapatkannya. Padahal sudah ada banyak beisi.
Mobil kada cukup sebuah. Orangnya berdua aja di rumah tuh mobil 3. Agan ke pasar lain, agan berjalanan lain, agan arisan lain juga. Wah itu orang ini tamak. Jadi orang tamak ini kadang-kadang timbul juga rasa ujubnya bangga. Jurang sarwan pian lain lah jarang. Jasidin aku lain kalau besarwan harus gaya sedikit jasidin. Paling kada portoner aku jasidin. Amun ke pasar pang jurang pakai agia gini aku jasidin. Nah lah kalau berjalanan pang jurang biasa jasidin itu. Yang pakai helok ya aku jasidin. Macam-macam. Adalah tamak dan merasa kada cukup terus. Padahal ada aja sudah kada merasa kada cukup. Nah itu orang tamak ini adalah orang nang pakir semalam itu dipadahkan. Orang tamak ini orang yang pakir. Karena hendak tarus apa aja hendak tarusnya, kadang merasa cukup. Biar duitnya semiliarnya tetap begawi tarus. Umur 75 tahun dah. Masih aja maulah anak maulah perusahaan pulang. Nah ini padahal duit miliaran dah, triliunan misalnya, masih hendak aja. Nah itu namanya di dalam kitab hikam lah, artinya termasuk rusaknya hati itu yaitu Jarsidin mengusahakan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Termasuk rusak hati kita, buruk hati kita itu mengusahakan mengarasi sesuatu yang sesuatu itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, yaitu rezeki. Tetapi melalaikan sesuatu Jarsidin yang kada dijamin oleh Allah Ta'ala. Apa yang kada dijamin? Taat dengan Allah Ta'ala itu kada dijamin orang itu. Bila taat masuk surga, bila kada taat masuk neraka. Itu kada dijamin lagi lawan kita. Itu yang diusahakan Jarsidin harusnya. Ujar Ibnu Atta'illah. Berarti itu. Kita mengisahkan yang tamak inilah yang panjang kena. Tapi selesaikan dulu yang 3. Yang ketiga Jarsidin wal hasadu hiya tamanu zawalu ni'matil mahsudi ilal hasidi. Yang ketiga adalah hasad itu Jarsidin hilangnya bisa bin nasihah, yaitu dengan nasihat. Apa itu hasad? Yaitu mencita-cita hilangnya nikmat orang yang dihasutinya itu untuk kembali kepadanya. Misalnya pian berisi mobil, ulun ni hasad dengan pian. Ulun ni kada habis hasad ulun ni kecuali pian itu kada ada lagi mobil pian. Dan mobil pian itu kalau bisa ulun yang memilikinya. Nah, itu orang hasad. Itu orang hasad jadi mencita-cita hilangnya nikmat yang dihasutinya itu supaya lawan inya kembalinya. Nah itu orang hasad itu kada bisa hilang kecuali dengan nasihat Jarsidin. Jadi 3 macam. Orang takabur kada bisa hilang takaburnya itu kecuali dengan tawadhu. Yang kedua, orang itu tamak kecuali bisa hilang tamaknya itu dengan ridho dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala, yaitu bersifat qanaah, merasa cukup saja diberikan oleh Allah Ta'ala. Bisa hilang qanaah sifat tamaknya tadi. Yang ketiga adalah Jarsidin orang itu hasad itu kada bisa hilang hasad itu karena itu penyakit hati juga kecuali dengan nasihat Jarsidin. Kecuali dengan nasihat yang baik-baik, dengan inya maka akan hilang itu sifat hasad tadi. Insyaallah nanti kita bahas lagi insyaallah. Inilah sampai mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita sebaratan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat terpuji, akhlak-akhlak yang terpuji, dan mudah-mudahan setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita memandang nikmat itu benar-benar daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa manfaat buat kita, buat orang lain. InsyaAllah mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk orang-orang yang diridai oleh Allah Ta'ala dalam menggunakan nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik itu ilmu kah, jabatan kah, pangkat, kedudukan, kehormatan. Ingatkan semuanya itu bisa hilang sebentar saja dikasih oleh Allah Ta'ala, dan sebentar juga Allah Ta'ala mengambilnya. Karena itulah kita hendaklah kita syukuri nikmat yang ada dengan cara apa? Yaitu dengan cara dibawa kepada ketaatan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Ta'ala taufik dan hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa firlana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi. Mustafa bali maqasidana wa firlana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil اغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة. Ampun maaf minta rida minta halal insyaallah.